Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu kembali bersama Ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ini media lab ya. Kita pernah meeting, tapi ini medianya lab karena beberapa hari ini Zoom meetingnya dimulai dari kemarin itu bermasalah. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah punya aplikasi ini semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa, Nak? Siapa ketua kelasnya? Di 10-3? Wica, Bu. Wica sudah hadir belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mohon Wica pimpin doa dulu, Nak ya. Doanya 2 hari ini. Yang pertama, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Kemudian doa yang kedua, sekarang di masjid guru-guru kita semua lagi mendoakan kakak-kakak kalian yang mengikuti KSN. Nah, kita juga akan berdoa semoga kakak-kakak kalian dimudahkan untuk menjawab soal sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Silakan Wica pimpin doanya, Nak. Doa sendiri aja, Bu, maksud itu. Ya, doa dalam hati saja boleh. Yang penting niatnya kita sampai. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berkah dan kita mendoakan kepada kakak kelas kita agar dimudahkan KKN-nya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Wicak ya sudah memimpin doa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas KD yang kedua, yaitu teks eksposisi. Namun, sebelum Ibu memulai KD yang kedua, Ibu akan mereview kembali materi kita minggu lalu, yaitu teks hasil observasi. Terima kasih bagi anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugasnya di e-learning ya. Mungkin ada beberapa yang belum mengumpul. Nah, untuk tugasnya biar tertib, limit waktunya Ibu tambah sampai tanggal 15 bagi yang belum atau yang mungkin sudah japri Ibu, tugasnya di WA, boleh kirim kembali. Enak ya? Oke. Sekarang Ibu akan mereview kembali nih sedikit tentang teks hasil observasi. Nah, pada teks hasil observasi yang sudah Ananda buat tugas, di situ kan tujuan pembelajaran Ibu, Ananda bisa membuat teks hasil observasi, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan. Namun, pada tugas kita yang Ananda buat baru sampai kepada struktur. Nah, Ibu tidak akan membuat tugas kembali. Untuk materi ciri kebahasaan, silakan anak-anak Ibu baca materinya ya, Nak ya. Nah, karena untuk materi ini, jika nanti Ibu keluarkan dalam soal pasnya, Anda bisa jawab ciri kebahasaan teks hasil observasi. Nah, oke ya. Nah, Ibu mau mengulang sebentar, coba. Naura, coba Naura sebutkan, ya. Masih ingatkah struktur teks hasil observasi, Nak? Strukturnya apa ya? Deskripsi umum. Oke, terus? Deskripsi bagian. Ya. Dan deskripsi manfaat. Oke, 100. Diingat ya, Naura dan kawan-kawan lain, Ibu punya trik gitu. Kalau mau ingat, kalian buat rumus seperti rumus matematika. Kalau teks hasil observasi, strukturnya misalnya definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat. Buat singkatannya, Nak.
umum, bagian, manfaat. Kamu buat umum, bagian, umba, manfaat. Misalnya umpama, kalian buat singkatannya. Jadi struktur teks hasil observasi disingkat ini, diingat. Nah, jadi setiap teks kalian bisa membedakan strukturnya. Karena masing-masing teks itu akan berbeda strukturnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut materi atau KD yang kedua yaitu teks eksposisi. Nanti kalau yang tidak paham boleh disela kalau Ibu lagi bicara ya nak ya, atau Ibu kecepatan. Oke, Ibu akan share materinya. Nampak nak materi Ibu nak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mulai ya. Oke. Teks eksposisi. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai. Nah, namun dalam masa pandemi ini Ibu tidak menuntut keempatnya nak. Yang penting ada beberapa item yang bisa kalian kuasai. Nah, secara ringkas Ibu deskripsikan. Yang pertama yaitu anak-anak Ibu bisa membuat teks eksposisi. Tujuannya yang Ibu capai nak ya, yang kalian harus capai. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa menganalisis strukturnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ibu harapkan bisa menganalisis ciri kebahasaannya. Nah, terakhir, kalian bisa mengembangkan teks eksposisi. Jadi cukup itu kalian pahami nak ya, insya Allah kalian bisa membuat teks eksposisi. Oke, Ibu lanjut. Ini tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk bagian pertama. Nah, teks eksposisi. Oke. Coba Nurvina. Nurvina? Halo Nurvina? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Enggak ada Nurvina. Aidil? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aidil? Ya, Bu. Oke. Aidil. Coba Aidil bacakan teks eksposisi ini nak, pengertiannya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi. Oke, teks eksposisi adalah yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi si penulis. Nah, dari definisi ini nampak sekali perbedaan antara teks eksposisi dengan teks hasil observasi. Nah, pertanyaannya, Bu, di mana bedanya, Bu? Nah, kalau teks hasil observasi, perhatikan ya, teks hasil observasi, kalian mencari sebuah objek, mengamati objek tersebut. Kemudian setelah mengamati, kalian menuliskannya, menyebutkan apa yang kamu lihat, ciri-cirinya, bentuknya, nah ke dalam sebuah tulisan. Apa yang dilihat, apa yang ditulis, itu sama. Namun, pada teks eksposisi, di sini teks yang berisi penjelasan atau penyampaian pendapat pribadi si penulis. Nah, ini sebenarnya sama nak. Anak-anak Ibu mengamati suatu benda atau masalah, nah kemudian Ananda menuliskan. Namun, apa yang Ananda tuliskan itu dalam bentuk bukan langsung dilihat ditulis, namun kamu mencari suatu masalah, menulis dalam sudut pandang kalian. Nah, jadi setelah ada masalah, kalian amati, kalian jelas, namun cara menulisnya dari sudut pandang kalian, dari pendapat kamu. Nah, jadi nampak bedanya.
Kira-kira paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, kalau paham Ibu lanjut nak ya. Jadi itu bedanya teks eksposisi dan teks hasil observasi. Nah, kita lihat sekarang tujuan dan fungsi teks eksposisi. Nah, tujuan dan fungsi teks eksposisi. Yang pertama, memberikan informasi yang disertai data dan fakta. Nah, dalam teks eksposisi, kalian mencari informasi. Informasi tersebut berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak bisa direka-reka. Apa yang kamu lihat, kamu tulis, data itu yang kamu tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat sebuah permasalahan melalui sudut pandang ilmiah yang disertai dengan teori penunjang. Nah, pertanyaannya, Bu, apa itu Bu sudut pandang ilmiah? Nah, misal di sini Ibu contohkan misalnya Aidil mau membahas teks eksposisi. Bu, kami mau membuat teks eksposisi tentang pandemi COVID-19. Nah, tapi Aidil menulisnya menurut sudut pandang Aidil, menurut pendapat Aidil. Itu namanya fakta dan data menurut sudut pandang Aidil. Namun, pernyataan Aidil, argumentasi yang ditulis Aidil harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nah, dari mana Bu kami dapatnya bukti ilmiah? Dari data. Datanya dari mana Bu? Misalnya kamu memperoleh data dari jurnal, dari majalah, atau dari buku. Nah, itu namanya data ilmiah. Ketika kita berargumentasi, kekuatannya didukung oleh fakta. Itu maksudnya. Oke. Terus yang ketiga, menjelaskan permasalahan tertentu secara terperinci sehingga pembaca dipastikan dapat memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, tadi Aidil membuat sebuah masalah tentang pandemi COVID. Jadi Aidil harus fokus kepada pandemi, tidak boleh kepada masalah yang lain. Jadi paparkanlah secara terperinci. Asal mula COVID, dampak COVID, korban COVID. Nah, dirinci. Itu isinya nanti. Oke, selanjutnya. Menggambarkan permasalahan yang tengah dibahas secara komprehensif. Nah, maksud ini secara komprehensif bisa dibahas secara bersama-sama. Oke, maaf keluar ini. Masih bisa dilihat PPT-nya, Nak? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Oke, Ibu lanjut. Yang kelima, menyampaikan data faktual terkait permasalahan tertentu. Nah, data faktual maksudnya data yang terhangat berdasarkan fakta yang terjadi saat ini. Kira-kira apa masalah yang hangat sekarang yang dibicarakan di Indonesia? Kalian nonton berita kan? Omnibus Law. Nah, oke, RUU. Yang kedua, COVID, ya. Nah, ada dua masalah yang lagi hangat dibicarakan. Nah, itu namanya data faktual. Ya, yang terhangat. Oke. Yang keenam, mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab, didasari oleh fakta terkait. Sama dengan teks hasil observasi, datanya nyata, objektif, kemudian bertanggung jawab, data yang kalian ambil bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan masalah yang kalian bahas saat ini. Kira-kira seperti itu. Jadi ada tujuan dan fungsi. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga. Ibu ini kursornya
Maaf ya, ini kursor Ibu nggak bisa berjalan. Oke. Ciri-ciri teks eksposisi. Perhatikan, Nak. Nah, yang pertama memiliki penjelasan. Tadi sama ya dengan definisi. Memiliki karakteristik informatif sama dengan tadi fungsi dan tujuan. Objektif, data faktual. Nah, dan terakhir menggunakan gaya bahasa baku. Maksud di sini gaya bahasa baku, kalian menggunakan kalimat yang ilmiah. Berbeda dengan mengarang, Nak ya. Kalau mengarang, itu kalimatnya bercerita. Pada suatu hari aku pergi ke suatu tempat. Nah, dia lebih kepada cerpenis. Namun kalau eksposisi, dia logika, efektif dan lugas. Bahasanya mudah dipahami. Itu namanya menggunakan gaya bahasa baku. Kita lanjut. Nah, ini dia. Struktur teks eksposisi. Coba tadi, kan kalian sudah Ibu kasih share materi ya. Kita minta kepada Dwitia. Dwitia ada? Iya, Bu. Oke. Dwitia, coba Dwitia baca bantu Ibu struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis. Tesis adalah pernyataan atau pendapat penulis yang didukung oleh argumen. Pada umumnya, tesis diletakkan di paragraf pertama sebagai pembuka teks. Kedua, argumentasi. Argumentasi adalah alasan berupa data, fakta, dan pendapat yang digunakan untuk memperkuat tesis. Agar tesis dapat disetujui dan diadukan oleh pembaca, dibutuhkan beberapa argumen yang logis dan kuat. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan yang menguatkan kembali pendapat yang telah didukung argumen. Penegasan ulang merupakan bagian yang mengakhiri sebuah teks eksposisi. Oke. Ibu akan stop share kita biar nampak wajah kalian. Perhatikan anak-anak Ibu. Tadi Dwitia, terima kasih Dwitia ya. Dwitia sudah membahas 3 struktur. Nah, jadi untuk memudahkan, ingat tadi Nak ya, memudahkan biar kalian mengingat struktur tersebut, kamu boleh buat singkatan. Kira-kira Dwitia kalau mau menyingkatnya jadi apa Dwitia? Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Coba disingkat. Tesar penul. Nah, kira-kira seperti itu Dwitia ya. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Kalian buat singkatannya. Struktur teks eksposisi. Tesar penul. Tesis, argumentasi, penegasan ulang. Nah, mudah mengingatnya. Oke. Sekarang Ibu jelaskan dulu. Struktur yang pertama tesis. Apa itu tesis tadi, Dwitia? Ayo. Tesis itu, Bu. Lupa, Bu. Sudah Ibu tutup jadi lupa. Coba Rifki, tadi apa tesis Rifki? Tesis pendapat dari penulisnya. Oke, tesis itu merupakan pernyataan dari penulis. Nah, setiap membuat sebuah paragraf, kamu harus punya pernyataan. Kemudian, tesis tadi letaknya bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat dalam suatu paragraf. Itu tesis. Ibu contohkan. Sebuah tesis. Misalnya kalian cermati ya, tesis yang Ibu bacakan ini letaknya di mana? Nah, namun sebelumnya ada trik. Untuk menentukan tesis, anak-anak Ibu harus memahami dahulu kalimat utama. Sudah pernah belajar kalimat utama? Pernah. Sudah ya, di SMP, MTS-nya ya. Kalau dalam soal ujian nasional, itu keluar. Tapi anak-anak Ibu kemarin tidak melaksanakan ujian nasional. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalimat utama adalah
ide pokok dalam suatu paragraf atau gagasan utama. Nah, Bu, bagaimana Bu cara mencari kalimat utama? Kalian tentukan dulu kata kunci. Apa itu Ibu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang akan muncul pada kalimat selanjutnya atau kalimat penjelas. Nah, jadi setiap kalimat kalau muncul kata kuncinya berarti kata tersebut adalah kata kunci. Sekarang coba simak, Ibu akan ilustrasikan sebuah contoh. Misal, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Titik. Pulau di Indonesia sangat beragam. Titik. Di setiap provinsi rata-rata mempunyai pulau. Titik. Namun sekarang pulau di Indonesia banyak yang mengalami kepunahan. Titik. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga pulau. Titik. Sekarang coba Hafzul, kata kuncinya apa Hafzul? Yang Ibu sebutkan tadi. Kalimat pertama, Bu. Kata kunci. Kata kunci dulu Ibu tanya. Pulau. Oke, bagus. Jadi kata kuncinya adalah pulau. Oke, kalau Raihan kira-kira tesisnya berada di awal atau di akhir Raihan? Di awal, Bu. Kenapa di awal? Karena di kalimat awal banyak menjelaskan tentang pulau. Oke. Kalau Ibu lihat yang lain dulu bertanya, tadi Sipa. Kalau menurut Sipa berada di mana kalimat tesisnya Sipa? Di akhir, Bu. Di akhir. Kenapa Sipa pilih di akhir, Nak? Karena kan awalnya tuh kan argumentasi gitu kan, kalau Ya. pulau tuh gini-gini. Terus di akhirnya itu ada pendapat penulis karena penulisnya tuh bilang oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia harus menjaga pulau. Nah, itu kan pendapat penulis. 100 buat Sipa. Terima kasih yang jawab ya. Benar sekali Sipa. Tesisnya berada di akhir kalimat. Nah, kenapa seperti itu, Bu? Karena seperti ini. Pada bagian pertama, Ibu kan menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Kan ada pertanyaan masih menggantung, kenapa Bu ya bisa kaya Indonesia? Masih menggantung. Ketika Ibu lepas kalimat penjelas, dia belum bisa berdiri sendiri. Nah, namun ketika Sipa menyatakan tesisnya berada di akhir, ada kata kuncinya enggak? Ketika kata kunci yang sudah kamu temukan ditegaskan kembali pada kalimat akhir yang tadinya pulau, oleh karena itu pulau di Indonesia harus kita jaga. Nah, berarti mengulang kata kunci di akhir, tesisnya berada di akhir. Nah, nanti kalau anak-anak Ibu ketemu kalimat seperti itu yang menemukan kata kunci dibahas pada akhir paragraf, berarti tesis atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Kira-kira paham? Oke. Nah, dalam jenis pengembangannya, masih ingat ada 3 jenis pola pengembangan. Yang pertama secara apa kalau di awal kalimat? Namanya? Deduktif. Oke, benar, deduktif. Di akhir kalimat namanya? Induktif. Oke, induktif. Ada campuran nak ya atau variatif yang di awal diulang kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti ketika anak-anak Ibu buat teks eksposisi untuk memunculkan tesisnya bisa diletakkan di awal, bisa diletakkan di akhir. Namun, tesis itu bukan fakta, tetapi pernyataan penulis dari pendapat penulis. Nah, kalau Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya, itu fakta. Di ujung, oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menjaga pulau. Itu kan pernyataan penulis. Dan itulah tesisnya. Bagaimana, mudah bukan membuatnya? Ya, Bu. Oke.
Sebenarnya Ibu ingin bercerita sedikit ya. Hari ini ada 2 kabar yang sangat menyedihkan. Ibu, kakak-kakak kalian kemarin ikut lomba karya ilmiah, yaitu Kopsi dan Mayres. Tadi malam jam 8 Ibu di-share, Ibu lihat ternyata kakak kalian tidak ada yang lolos untuk kompetisi Olimpiade Siswa Indonesia. Ibu sangat kecewa, tapi Ibu sangat berterima kasih karena kakak kalian sudah mengorbankan waktu untuk membuat karya ilmiah. Nah, mudah-mudahan di dalam hati Ibu tahun depan kita ada kesempatan. Namun pagi tadi jam 4 subuh Ibu tambah lagi sedih. Ibu cerita, Ibu di-share lagi, ternyata pengumuman Mayres. Kalian sudah pernah dengar Mayres, Nak? Madrasah Young Research. Ada pernah dengar? Kan pernah, waktu awal Ibu cerita ya, tahun kemarin kita dapat perunggu. Dan ternyata setelah Ibu baca, Ibu buka laptop pagi tadi itu jam 4:30, ternyata anak IC juga tidak ada yang lolos. Nah, mungkin dalam hati Ibu apa masalahnya? Karena mungkin pada masa pandemi ini banyak hal yang menjadi masalah. Kalian tidak bisa turun ke lapangan, sedangkan madrasah lain itu apalagi daerahnya misalnya di Bungo, di Padang, Sarolangun, banyak objek yang bisa diteliti. Nah, karena itu Ibu bercerita karena kalian baru di kelas 10, tentu kalian kaya akan objek yang bisa diteliti. Dari sekarang kalian harus sudah punya jiwa meneliti. Ya, Nak ya? Nah, Ibu kasih tahu, Nak. Di IC Jambi ada 2 lomba yang bergensi, yaitu Olimpiade. Nah, namun ketika kalian masuk tim Olimpiade, tidak semua akan terjaring. Yang diambil paling 3 atau 5. Nah, bagaimana yang lain? Anak-anak Ibu yang lain bisa juga berkompetisi, Nak. Tadi contohnya apa? Dengan cara menulis. Menulis bukan di bidang kir saja. Bisa di bidang artikel, membuat esai. Nah, jadi banyak lomba yang kalian bisa ikuti. Walaupun kamu sekarang dari rumah, kamu harus rajin mendownload atau melihat informasi lomba. Belajar dari sekarang ikut lomba. Karena lomba sekarang itu unik. Dengan tulisan, kamu bisa masuk nasional. Tidak mesti kalian ke Jakarta. Ya, Nak ya? Jadi, semangat berlomba. Anak IC itu harus mengukir prestasi di bidang apapun. Nah, Bu, walaupun kami di rumah, Bu, kami punya ambisi. Itu. Sekarang, bekal kalian itu menulis, Nak. Kalau kalian lolos menulis tingkat nasional, semua perguruan tinggi akan merekrut kalian. Karena sekarang kalau Ibu lihat, perguruan tinggi itu menawarkan beasiswa bagi anak yang berprestasi. 1, Olimpiade Ibu lihat. 2, karya ilmiah. Nah, kalau kalian bisa membuat karya ilmiah, tanpa kamu ikut SBMPTN, UTBK, kamu bisa masuk perguruan tinggi favorit. Nah, kamu harus pegang kartu menciptakan prestasi. Karena dari kakak kalian semuanya itu yang ikut KIR rata-rata dapat beasiswa. Jadi kalian jangan mati dengan Olimpiade, Nak ya, banyak lomba lain yang bisa kalian ikuti. Nah, Ibu bercerita seperti ini karena apa? Bekal kalian itu yaitu menulis. Kalau anak-anak Ibu memahami teks hasil observasi, cara membuat teks hasil observasi, cara membuat teks eksposisi, itulah bekal kalian menulis. Ibu contohkan lagi. Maaf, ini di luar dari materi karena Ibu ingin memberi motivasi. Tahun ini kita ikut parlemen remaja. Ada yang ikut parlemen remaja? Tidak. Belum ada. Nah, kakak kelasnya belum mengajak adik-adiknya ya. Parlemen remaja itu sangat menarik. Kalau tidak masa pandemi, anak yang lolos pada parlemen remaja akan diundang ke Jakarta di kantor MPR DPR RI. Tahun lalu kita ada yang lolos, ya, setiap tahun ada yang lolos. Kita berdoa tahun ini ada yang lolos. Nah, ngapain Bu kami di Jakarta? Parlemen remaja itu lombanya sangat sederhana, Nak. Anak-anak Ibu cukup membuat esai. Nah, esai itu mudah sekali membuatnya. Kalau anak-anak Ibu paham menulis teks eksposisi, insya Allah kalian bisa membuat esai, Nak. Buat esai, buat video, esai tersebut dibuat presentasinya, selesai. Nah,
Di Jakarta 1 minggu kamu akan menjadi anggota dewan. Simulasi anggota dewan. Habzul, bisa saja pada saat simulasi jadi ketua DPR. Nah, kamu akan disodorkan masalah, kamu akan membahas RUU, kamu akan membahas masalah seperti layaknya anggota dewan. Seru sekali. Nah, itu hanya lewat sebuah esai kamu bisa ke sana. Oke, itu motivasi Ibu. Nah, silakan sekarang yang punya niat belajarlah menulis. Ya nak ya, rajin-rajin membaca tulisan. Contoh esai, contoh artikel. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang, kira-kira paham nak apa yang Ibu jelaskan nak? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut materinya. Kembali Ibu share. Nah, kita lihat materi selanjutnya. Tadi struktur. Struktur yang kedua, argumentasi. Tadi Dwi Tia sudah menjelaskan ya. Yang kedua ini adalah argumentasi. Bu, argumentasi itu apa? Yaitu alasan berupa data dan fakta dan pendapat yang digunakan untuk memperkuat tesis. Nah, tadi Ibu mencontohkan Indonesia merupakan negara kepulauan. Sampai di akhir, oleh karena itu pulau di Indonesia harus dijaga. Itu adalah tesis. Pada bagian kedua, anak-anak Ibu bisa menambahkan argumentasi. Nah, di sini sangat jelas bahwa argumentasi itu berupa data dan fakta. Nah, tadi harus didukung dengan sumber ilmiah. Bisa Ananda tambahkan, saat ini pulau di Indonesia 80% sudah mengalami kepunahan. Menurut data, misalnya dari ini ya, geografis atau geologi menyebutkan bahwa pulau yang tercatat punah diakibatkan oleh atau disebabkan oleh, kamu cari datanya. Kenapa? Ternyata 80% itu diakibatkan karena tangan-tangan yang jahil misal, atau karena penebangan hutan yang liar, atau karena ini ya, banyak dibangun sesuatu hal yang tidak bagus, misalnya ada pertambangan ilegal atau bagaimanapun yang lain-lain, bisa kamu cari datanya. Nah, masukkan datanya ke situ. Kenapa pulau Indonesia itu punah? Apa sebabnya? Nah, kamu cari data. Datanya di mana, Bu, mencarinya? Bisa dari jurnal, bisa dari media, bisa dari berita, bisa dari buku. Nah, data itulah yang akan menjadi argumentasi. Jadi argumentasi itu adalah pendukung tesis. Datanya bisa berupa angka, bisa berupa opini, namun ada yang menyebutkan. Contoh lain, misalnya Ibu ambil tema pembelajaran daring. Pembelajaran daring bla 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 sampai ke tesis. Argumennya anak-anak Ibu bisa membuat seperti ini. Menurut Nabil Makarim, pembelajaran daring akan diperpanjang sampai Desember 2020. Nah, kata Nabil Makarim itu merupakan data karena jelas sumbernya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan UU nomor sekian, pembelajaran daring bla 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 bla. Nah, pada bagian argumentasi data itulah yang Ananda ambil. Kira-kira seperti itu, Nak ya? Itu argumentasi. Sekarang yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang. Sekarang coba Aulia. Aulia? Ya, Bu. Aulia Maharani. Sekarang kalau Aulia Maharani mengkritisi ini, kira-kira penegasan ulang ini tentang apa, Aulia? Tentang pendapat kita kembali yang menguatkan tesis, Bu. Tentang pendapat kita yang menegaskan kembali kenapa data-data di argumen itu ada gitu. Sederhananya kira-kira kalau dalam sebuah teks itu di akhir kalimat apa namanya?
Kalau Aulia buat di akhir kalimat tuh harus apa? Ada apa? Kesimpulan, Bu. Oke, benar. Nah, sudah paham Aulia ya? Ada kesimpulan. Jadi penegasan ulang itu sama dengan kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya kalian menegaskan kembali dengan pendapat kalian, namun mengingatkan kembali kata kunci. Nah, kata kuncinya bisa diulang pada penegasan ulang. Kesimpulan akhir. Oke, mudah. Sekarang kita akan lihat contoh teks eksposisi dan strukturnya. Oke, kita lihat. Azumardi. Azumardi? Ada, Nak? Coba Azumardi bantu Ibu baca teks ini, Nak. Hampir tiap hari warga Jakarta berhadapan dengan kemacetan. Macet tidak hanya terjadi di jalan protokol, tapi juga hampir di semua ruas jalan Jakarta dan sekitarnya, terutama pada jam-jam sibuk. Lihat dari aspek apapun, kemacetan merupakan rutinitas yang sangat merugikan, terutama jalan. Menurut Aris Tiadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai 65 triliun per tahun. Data tersebut sangat masuk akal. Macet warga Jakarta jadi boros BBM. Bahan bakar yang dibeli masyarakat dengan harga mahal habis dibakar di tengah kemacetan. Oke, agak kurang terdengar Ibu ya, nggak apa-apa. Yang lain bisa membaca. Faiz Jamil. Ya, Bu. Lanjut ya, Nak ya. Baca, Faiz. Pemerintah pun harus lebih banyak mengeluarkan subsidi untuk BBM yang habis percuma itu. Jika tidak ada macet, penggunaan BBM di ibu kota antara 2,4 sampai 3,5 juta kiloliter per tahun. Sedangkan dengan kondisi macet mencapai 8 juta kiloliter. Ada kerugian lewat subsidi akibat kemacetan sekitar 4,5 juta kiloliter. Kerugian tersebut belum termasuk kerugian non-ekonomi, seperti kondisi psikologi pengguna jalan, waktu dan berkurangnya produktivitas masyarakat jalan akibat saling serobot. Banyak pula yang menerobos lampu merah meski risiko kecelakaan menjadi taruhannya. Jakarta tercatat menjadi kota yang termacet di dunia dengan indeks kemacetan mencapai 33.240 per tahun. Kondisi ini menjadi isu bersama yang diakibatkan berbagai hal, seperti jumlah kendaraan yang melampaui ruas jalan, banyaknya kendaraan pribadi, jalan yang rusak, dan banjir karena drainase yang kurang baik. Permasalahan ini harus segera diatasi. Oke, terima kasih. Nah, Ibu ulas ya, Pak, terima kasih. Kita lihat struktur yang menandainya. Oke, perhatikan Nak ya. Nah, sekarang tadi juga teman kalian sudah membaca, kita analisis strukturnya. Nah, nanti ketika anak ibu buat teks, kira-kira seperti ini analisis struktur. Kita lihat pernyataan pertama. Kira-kira pada tesis ini tadi terletak di awal atau di akhir kalimat, Nak? Kemacetan di Jakarta merupakan rutinitas yang sangat merugikan, terutama bagi pengguna jalan. Tadi letaknya di mana? Awal kalimat. Di awal. Ayo. Di mana? Di awal atau di akhir? Akhir. Di awal. Oke, kita balik. Di akhir. Nah, perhatikan. Ini Nak, kita lihat ya. Dilihat dari aspek apapun, kemacetan merupakan rutinitas yang sangat merugikan, terutama bagi pengguna jalan. Ini adalah tesisnya. Berarti tesisnya berada di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat apa namanya? Jenisnya tadi, Nak?
Induktif. Oke, induktif. Sekarang coba Ibu tanya Ara, Ya, Bu. kira-kira Ara menemukan kata kuncinya apa, Ara? Kata kunci Ara. Kemacetan, Bu, macet. Bagus. Sudah ketemu kan kata kuncinya, Nak? Nah, kan tadi kata Ibu, kalau anak-anak Ibu bisa menemukan kata kunci, berarti kamu sudah bisa pegang. Hampir tiap hari warga Jakarta berhadapan dengan kemacetan. Ini kata kuncinya, macet. Macet tidak hanya pada kalimat penjelas, macet. Nah, dilihat dari aspek apapun kemacetan. Nah, pada kalimat terakhir, kemacetan diulang, Nak. Namun ini pernyataan. Dilihat dari aspek apapun, kemacetan merupakan rutinitas yang sangat merugikan dari pengguna jalan. Ini pernyataan. Kalau kalian ambil yang pertama, hampir tiap hari warga Jakarta berhadapan dengan kemacetan. Ini belum bisa berdiri sendiri. Kenapa, Bu? Kamu pasti punya pikiran, kenapa Jakarta macet? Apa alasannya? Masih ada ambigunya. Namun ketika kalian memilih pada bagian terakhir, kalimat pertama, paragraf pertama ini, kamu sudah menemukan tesisnya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Bu, mana api, Bu? Nah, argumentasi. Tadi argumentasi itu kan berupa data dan fakta untuk menguatkan tesis. Bu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, data dan fakta itu harus bersumber dari hal-hal yang ilmiah, ada teorinya, berdasarkan data. Nah, ini baru contoh, kita lihat. Data Kementerian Pekerjaan Umum, bla bla bla, Jakarta mencapai 65 triliun. Nah, 65 triliun ini bukan dari ide si penulis, tapi ada datanya. Makanya muncul 65 triliun. Selanjutnya, yang kedua, ada kerugian lewat subsidi akibat kemacetan sekitar 4,5 juta. 4,5 juta. Berarti ini ada sumbernya, Nak. Nah, kalau ini pernyataan fakta, kerugian non-ekonomi seperti kondisi psikologi pengguna jalan dan waktu yang berkurang produktivitas masyarakat. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, nih datanya ya. 2,4, 3,5 bisa jadi data. Ini sebenarnya juga kemacetan 33,240 per tahun bisa jadi data. Jadi mudah untuk menemukan data. Terakhir, struktur yang ketiga, kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, waktu, dan produktivitas. Nah, pada kesimpulan akhir, kamu mengulang kata kunci. Karena masalahnya tadi adalah kemacetan. Ini munculnya, Nak. Nah, ada penegasan ulang. Sekarang kita akan melihat struktur isi. Nah, tadi analisis struktur, sekarang analisis teks. Ini bagian isi ya. Apa masalah yang dibicarakan tadi adalah kemacetan di Jakarta. Sangat merugikan. Nah, ini argumentasi pendukung. Bisa kalian pahami sama seperti data argumentasi. Maaf ya, Ibu ini kursornya sangat sensitif. Oke, anak-anak Ibu nanti Ibu tidak akan menjelaskan PPT-nya sampai selesai. Ibu akan hanya menjelaskan struktur saja. Untuk ciri kebahasaan, anak-anak Ibu akan Ibu share PPT-nya, kalian bisa memahami. Oke. Yang pengetahuan, perhatikan kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi, psikologis, waktu, dan produktivitas. Nah, ini adalah analisis teks. Sekarang kita lihat selanjutnya ini. Setelah ini, kamu akan Ibu minta membuat teks eksposisi. Ini adalah contoh cara mengembangkan teks eksposisi. Nah, data ini adalah sebagai kerangka untuk membuat
teks eksposisi. Dan ini adalah contohnya. Ibu lihat, kita baca di sini, permasalahan maraknya peredaran narkoba di Indonesia. Berarti temanya tentang narkoba ya, Nak? Nah, kata kuncinya sudah ketemu, narkoba. Tesis yang logis untuk mendukung. Di sini ada 2 tesis. Oke. Tesis yang pertama, penggunaan narkoba terus mengalami peningkatan. Kemudian, pada kolom selanjutnya, ini adalah argumentasi. Lihat nih, Nak, ada data 4,5 juta lebih 2015. Ini adalah data dan fakta. Selanjutnya, tesis yang kedua, pelajar dan remaja paling rentan sebagai pengguna narkoba. Nah, lihat di sini. Data menunjukkan presentasi tertinggi pengguna narkoba adalah anak-anak dan para remaja. Oke. Ini nampak ada tesis, ada argumentasi. Selanjutnya, penegasan ulang. Narkoba telah menjadi ancaman yang harus ditanggapi secara serius. Nah, ini kesimpulan dengan penegasan ulang. Terakhir, setelah ada penegasan, kamu menyimpulkan, Nak. Kemudian ada sedikit kamu beri rekomendasi. Rekomendasi itu ajakan. Nah, upaya pemerintah peredaran narkoba harus digencarkan. Kira-kira seperti inilah yang akan kalian buat nanti, Nak. Oke. Ibu rasa untuk penjelasan teks ini, Ibu sampai di sini. Untuk ciri kebahasaan, anak-anak Ibu bisa baca. Kita lihat materinya. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi ya, Nak. Ada nomina, ada verba, adjektiva, adverbia. Nah, pertanyaan Ibu, Bu, ciri kebahasaan ini agak rumit, Bu. Nah, Ibu tidak menuntut kamu membuat seperti ini. Misal, ini contoh ya. Nah, kita jangan pesimis. Ada pronomina, ada nomina, adjektiva. Nah, yang Ibu minta, pada ciri kebahasaan, kamu memahami ada kalimat nominal. Contoh kalimat nominal apa? Nah, jadi tidak serumit yang ada di PPT ini. Cukup sederhana. Misal di sini, ada kalimat verbal, aktif transitif. Nah, Ananda silakan pahami dalam hati, insya Allah bisa. Ini ya, ini contoh. Di sini banyak Ibu sajikan contoh teks sama dengan materi tadi. Ini contoh teks nilai tukar rupiah. Nah, ada contoh silakan nanti dibaca, Nak. Nah, ada analisis isinya, topiknya nilai tukar rupiah, tesisnya ini, kemudian argumentasi sudah muncul, penegasan ulangnya ini muncul. Nah, bagian ciri kebahasaan ini, analisis kebahasaan. Kalimat 1, kalimat verbal, fasid, kamu bisa melihatnya nanti, Nak. Sampai pada paragraf kedua. Nah, ini yang sudah Ibu selipkan tadi di atas. Pola pengembangan teks eksposisi. Paragraf deduktif dikembangkan dengan menyusun gagasan utama dari yang khusus ke umum. Dari yang umum ke khusus, maaf terbalik Ibu. Nah, induktif dikembangkan dengan menuliskan gagasan penjelas, diakhiri dengan kesimpulan. Kalimat utamanya berada di akhir, namanya induktif. Yang ketiga, paragraf variatif. Variatif yaitu menuliskan gagasan utama, kemudian diikuti gagasan penjelas, diakhiri gagasan utama berupa kesimpulan. Sama dengan campuran, Nak ya. Nah, untuk kalimat simpulan ini ada kata kunci, Nak. Karena kalau kalian membedakan, Bu, apa beda kalimat induktif dengan campuran? Kalau induktif biasanya dia menggunakan kata kunci. Oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian, itu campuran, Nak. Tapi kalau dia hanya tidak ada menggunakan kalimat kata itu, berarti dia termasuk induktif. Oke.
Terakhir adalah paragraf deskriptif. Nah, kalau yang keempat ini, paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Ini adalah karya sastra. Contohnya cerpen, novel. Cerpen itu tidak mempunyai kalimat utama. Kalimat utamanya tertuang dalam seluruh paragraf. Oke, kira-kira seperti itu. Selesai, Nak ya? Oke. Sampai di sini silakan ada pertanyaan. Boleh bertanya yang tidak paham? Atau ada yang bingung, Bu? Kami bingung, Bu. Kira-kira mana lebih mudah, teks eksposisi atau teks hasil observasi? Ayo. Halo. Rifki? Gimana, Ki? Hampir sama aja, Bu. Hampir sama saja. Oke, alhamdulillah. Anggi, bagaimana Anggi? Anggi paham, Anggi? Paham, Bu. Oke. Waktu kita 9.43 ya. Nah, untuk tugas anak-anak Ibu, perhatikan. Kamu punya tugas dari Ibu. Nah, sebenarnya tugas anak-anak Ibu ini harus mengerjakannya ketika Ibu mengajar saat ini, kamu selesai tugas. Karena itu yang disarankan pada pembelajaran daring, Nak ya. Guru tidak boleh membebani tugas, hari ini ngasih tugas, minggu depan mengumpulkan. Namun, untuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak bisa seperti itu. Kamu butuh waktu untuk berpikir, apalagi membuat teks, Nak ya. Tidak bisa dalam 2 jam teksnya selesai. Nah, namun Ibu memberi keringanan. Untuk tugas posisi ini, tugas kamu sekarang, kamu cukup membuat kerangka dulu, Nak. Kamu buat kerangka. Setelah itu, pada pertemuan berikutnya, kamu baru menulis kerangka tersebut. Jadi, lihat contoh di share materi Ibu tadi, ada cara mengembangkan teks eksposisi. Nah, sekarang anak-anak Ibu catat tugas yang akan Ananda buat. Silakan. Tugasnya adalah, Ananda diwajibkan membuat sebuah teks eksposisi dengan tema pandemi COVID-19. Oke. Selanjutnya, setelah Ananda membuat teks eksposisi, silakan Ananda tandai dan analisis struktur teksnya. Oke, tandai yang mana bagian tesis, yang mana argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, terakhir, Ananda analisis ciri kebahasaan. Walaupun di materi Ibu cukup rumit tentang materi kebahasaan, kamu sederhana saja buat Ayah. Contoh ciri kebahasaan misalnya, pada paragraf pertama menggunakan pronomina, contohnya mereka, dia, kamu tandai. Pada paragraf kedua menggunakan kalimat nominal, misalnya ada manusia, kursi, nah kata benda itu saja yang kamu tandai. Ibu tidak meminta subjek, predikat, objek, tidak Nak ya. Sederhana saja menandainya. Nah, kira-kira paham tugas saya Nak? Ini untuk pertemuan minggu depan, tapi mulai sekarang kamu tulislah kerangkanya. Kemudian, ada yang lebih khusus Nak. Bu, apakah cuma temanya pandemi COVID-19? Ya, tapi anak-anak Ibu bisa lebih rinci. Contohnya seperti apa? Misalnya, Umi akan menjelaskan akibat COVID-19 pembelajaran daring. Umi menjelaskan tentang pembelajaran daring, dampaknya apa. Boleh, karena itu pada masa pandemi, walaupun bukan COVID. Nah, atau misalnya Dwitia mau bahas ini, Dwitia. Akibat pandemi COVID, Dwitia membahas dampak pandemi COVID
terhadap perekonomian di Indonesia. Boleh Dwitya fokus ke situ, fokus ke perekonomian. Nanti definisi COVID, pernyataan Dwitya, kemudian cari data. Sejak Desember Januari 2020 sampai Oktober 2020, perekonomian Indonesia semakin menurun. Data di lapangan menyebutkan misalnya bla 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 bla, sumbernya bla bla bla. Jadi bisa jadikan argumentasi khusus ke ekonomi, Widya. Jadi fokus. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Nah, ini juga Anggi. Anggi misalnya pada dampak kesehatan. Jadi kalian punya argumen itu lebih khusus, lebih spesifik. Walaupun materinya pandemi COVID, tapi arahkan ke satu masalah. Kira-kira paham maksud Ibu, Nak? Paham, Bu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Nak ya, materi kita pada hari ini. Mungkin Ibu menjelaskan terlalu cepat, Ibu minta maaf. Nanti yang tidak paham boleh japri Ibu, Nak ya. Nah, tanyakan boleh. Insya Allah kalau Ibu baca bisa Ibu jawab. Kalaupun belum terbaca berarti belum Ibu buka. Atau mungkin WA Ibu sudah dibuka anak Ibu duluan. Sehingga Ibu nggak bisa terlihat pesannya. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir ya. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Untuk kesimpulan pembelajaran ini, kamu bisa menyebutkan struktur teks eksposisi. Apa tadi? Coba kita sebut bersama-sama. Yang pertama adalah Tesis. tesis. Kedua, Argumentasi. argumentasi. Ketiga, Penegasan ulang. Nah, jadi ditulis di dindingnya struktur teks hasil observasi ini. Struktur teks eksposisi ini. Jadi anak-anak Ibu bisa membedakan. Kira-kira seperti itu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, anak-anak Ibu akan mengerjakan tugas menulis teks eksposisi. Ya, Nak ya? Nah, berarti minggu depan tidak ada Zoom. Kalian mengerjakan tugas dari Ibu. Dan limit waktunya, Ibu akan buka limit waktu pengumpulan tugasnya pada minggu depan itu dari jam 8 sampai jam 12. Jadi ada setengah hari hanya, Nak ya. Jadi kamu boleh mempersiapkan dari sekarang. Nah, jadi waktu tugasnya tidak panjang. Oke, alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran, silakan bantu Ibu. Alif, baca dong Alif. Oke, Alif. Apip, Bu. Apip, oh maaf, Afif. Nggak nampak Ibu Pip. Silakan Pip. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live Nak ya? Silakan. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, mau nanya, Bu. Yang tugasnya itu diketik ya, Bu? Ya, tugasnya diketik di Word seperti biasa, diketik. Nanti untuk menandainya, boleh kamu biar lebih mudah, boleh dalam bentuk tabel. Kayak tadi kan ada contohnya di buku yang materi Ibu share kan dalam bentuk tabel, lebih mudah kan? Iya, Bu. Nah, jadi nampak dia mana tesis, mana argumentasi, mana penegasan ulang. Terus untuk ciri kebahasaan, boleh kamu tandai saja atau diberi warna. Pokoknya sebisa kalian. Yang penting kamu paham. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Belajar apa setelah Ibu nih, Nak? Kimia, Bu. Oh, pakai Zoom juga ya? Iya. Iya, Bu. Iya. Di kelas ini yang pakai WiFi ada berapa orang? Yang pakai kuota sendiri? Naura pakai kuota, Bu. Ya Allah, ya.
Sabar Naura ya, bentar lagi dapat gratis itu dapat kartu. Nah, kamu nanti dapat kartu gratis. Kartu gratis itu cuma bisanya untuk Zoom. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa buka IG, tidak bisa buka Facebook. Bisanya Zoom. Ada 30 giga atau 60 giga. Jadi kamu puas lah pakai Zoom. Ya. Oke, kita lab dulu. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Salam.